Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان والأخوات أيها الحضور أعزني الله. Kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Jalla Dzikruhu atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita sekalian. Nikmat kita di kesempatan malam hari ini kembali dalam majlis muzakarah kita yang kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa khauf kita kepada Allah. Semoga apa yang kita pelajari bersama ini menambah kepada kita ketakwaan. Apa yang kita pelajari ini menambahkan keimanan kita kepada Allah, dan apa yang kita pelajari ini bermanfaat untuk hidup kita di dunia ini dan juga menjadi bekal untuk keselamatan hidup kita di akhirat kelak. Amin. Allahumma amin. Juga kita sampaikan salawat serta salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, kepada keluarga beliau, kepada ahlul bait beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, juga kepada siapa saja yang istanna bi sunnati waqtafa atharah, yang mengikuti sunnahnya, mengikuti jejak dan gerak langkah hidup beliau, dan juga mengikuti cara agama beliau ila yaumil qiyamah. Dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang sedang meniti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dan tentunya ittiba kita kepada Rasul ini yaitu untuk mengharapkan keselamatan kita, karena salah satu keselamatan kehidupan kita di akhirat adalah dengan ittiba kita kepada Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara hal-hal yang tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkan keselamatan dalam hidup kita sebagai seorang muslim adalah memperhatikan aspek keselamatan hati kita semuanya. Karena kita sudah tahu bahwa hati ini adalah motor penggerak dari seluruh anggota tubuh kita. Hati itu adalah raja, sedangkan seluruh anggota badan kita itu adalah rakyatnya. Hati itu yang mengatur semua anggota tubuh kita. Jika kemudian kita melatih hati kita untuk senantiasa saleh, menjaga kesolehan hati kita senantiasa hidup dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh anggota tubuh kita akan diarahkan untuk berada di atas ketaatan. Tapi kalau hati kita sakit, atau hati kita bahkan mati, maka seluruh anggota tubuh itu seperti mayat yang berjalan di atas muka bumi. Ya, itulah yang disampaikan oleh para ulama kita
bagaimana pentingnya menghidupkan hati dalam kehidupan seorang muslim. Nah, ikhwatal iman a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Kajian yang dibahas adalah apa yang disampaikan oleh Fadilatul Dr. Ahmad Farid hafizahullah dalam kitab Al-Bahrur Ra'iq fi Zuhdi wa Raqa'iq di bab yang ke-8, yaitu asbab hayatil qalbi, yaitu sebab-sebab yang bisa menghidupkan hati kita, yaitu hati agar hidup ini seperti apa. Di dalam muqaddimah yang beliau sampaikan, beliau mengatakan, i'lam anna at-ta'ati lazimatun li hayatil qalbi, ya, bahwa ketaatan-ketaatan itu perkara yang mesti dilakukan oleh kita untuk hidupnya hati. Ya, luzumat ta'ami wasyarabi li hayatil jasad. Ya, seperti tubuh kita yang memerlukan makanan dan minuman. Ya, jasad kita kalau tidak makan, tidak minum, maka jasad kita akan lemah, akan sakit, bahkan akan mati. Begitu juga hati kita ini. Sesuatu yang menghidupkan hati kita ini adalah berbagai macam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang makanan terhadap badan itu ada yang menyehatkan, ada juga yang beracun. Ya, jadi makanan sendiri terkadang ada bercampur dengan apa? Ya, dengan racun, sehingga ketika dimakan oleh kita maka bukan menyehatkan, tapi justru terkadang membuat badan kita lemah, badan kita menjadi sakit, bahkan pada akhirnya ya menyebabkan kematian. Yang menghalangi seseorang untuk berbuat taat itu biasanya disebut dengan kemaksiatan. Wal ma'asi bimathabatil at'imatil masmumah allati tufsidul qalba wala bud. Kata beliau, kemaksiatan itu seperti makanan yang beracun yang bisa merusak hati. Ya, sekecil apapun kemaksiatan. Kemaksiatan itu kullu ma yukhalifu syariah. Segala sesuatu yang menyelisihi syariat itu pastinya adalah kemaksiatan, sekecil apapun. Ya, jadi segala sesuatu kullu ma yukhalif asy-syariah fahuwa al-ma'siyah. Segala sesuatu yang menyelisihi syariat, berpaling dari syariat, maka itu bisa disebut dengan kemaksiatan. Dan kemaksiatan tufsid al-qalba, bisa merusak hati. Ya, bisa merusak hati. Sehingga para orang-orang yang soleh terdahulu, mereka mengatakan, ya ajaban minan nas yabkuna ala man mata jasaduhu wala yakunu ala man mata qalbuhu. Orang-orang saleh mengingatkan kepada kita, sangat mengherankan, banyak orang menangis ketika ada jasad terbujur di hadapan kita, ada jasad mati, lalu kemudian apa? Kita menangisi jasad yang sudah mati. Kata orang saleh, dia mengatakan, sungguh mengherankan manusia ini. Kedua mata kita bisa menangis ketika ada jasad orang yang kita kasihi, ada jasad orang yang kita cintai, dia terbujur di hadapan kita. Kita bisa menangis seperti itu. Tapi tidak banyak yang orang yang bisa menangisi ketika ada hati dari manusia itu yang mati. Kita tidak menangis ketika banyak orang berbuat maksiat di hadapan kita. Ya, kita banyak tidak menangis. Bahkan bisa jadi kita ini sempat juga tertawa ketika ada orang berbuat maksiat di hadapan kita. Bahkan barangkali bisa kita menontonnya. Padahal orang yang sedang berbuat maksiat itu adalah orang yang memang sedang merusak hatinya dan bisa itu
terjadi kepada kematian pada hatinya. Dan kalau itu kemudian dibawa pada diri kita, ikhwatal iman, kita akan menangis ketika jasad orang yang kita sayangi itu mati. Tapi ketika kita melihat ada dari anggota keluarga kita yang jauh dari ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala, jauh dari sunnah-sunnah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, bahkan dia menentang syariat Allah, menentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian kita tidak menangisi itu. Untuk itulah ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in, beliau memberikan beberapa hal perkara yang bisa menghidupkan hati kita. Dari sekian banyak ketaatan, apa yang paling utama yang harus dilakukan oleh seorang muslim agar hatinya dia hidup, agar hatinya itu dia senantiasa membawa keselamatan kepada hidupnya di dunia dan juga hidupnya di akhirat. Dari sekian banyak, yang pertama ikhwatal iman, a'azani Allah, adalah zikrullahi tabaraka wa ta'ala. Yang pertama ini adalah berzikir kita kepada Allah. Inilah yang para ulama terdahulu, sesibuk apapun mereka, sesibuk apapun pekerjaan mereka, sesibuk apapun aktivitas mereka, orang-orang yang arifuna billah, orang-orang yang mengenali Allah Jalla wa'ala, dengan kesibukan dunianya, mengurusi rumah tangganya, mengurusi pekerjaannya, tapi dia tidak melalaikan zikir dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mereka tahu bahwa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah jala'ul qulub, bisa membersihkan hati mereka. Mereka tahu bahwa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah obat dari keringnya hati kita. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu merupakan perkara yang sangat-sangat penting, yang tidak boleh lepas dari jiwa seorang muslim. Dia bisa berzikir kepada Allah dalam keadaan dia berdiri, dalam keadaan dia duduk, dalam keadaan dia berbaring. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang saleh bukan orang yang bersih dari dosa. Orang-orang yang bertakwa itu bukan orang yang hidupnya tidak pernah berbuat salah, tidak. Karena itu sisi kemustahilan yang ada pada diri seorang manusia. Karena Rasulullah SAW mengatakan kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam itu pasti berpeluang untuk berbuat salah, berbuat kesalahan, berbuat dosa, berbuat maksiat. Itu ada pada setiap muslim, ada pada setiap manusia. Tapi kata Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, wa khairul khatta'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang berbuat salah itu adalah dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika menyebut sifat di antara orang yang bertakwa, antum bisa lihat, dan ini mungkin sering diperdengarkan kepada kita, surah Ali Imran ayat 133 hingga ayat 135. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Kata Allah, bersegeralah kalian untuk mencari maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan surga seluas langit dan bumi yang Allah sediakan bagi orang yang bertakwa. Pertanyaan kita, man humul muttaqun? Siapa orang yang bertakwa itu? Apakah orang yang bertakwa itu adalah orang yang seumur hidupnya sejak baligh sampai meninggalnya tidak pernah melakukan kesalahan, tidak pernah melakukan dosa, tidak pernah melakukan kemaksiatan? Kalau itu kemudian yang menjadi takaran orang itu bertakwa setelah balighnya, setelah malaikat diperintahkan oleh Allah
untuk mencatat setiap amal perbuatan kita, lalu kemudian kita tidak pernah berbuat salah di situ, kita tidak pernah berbuat dosa, kita tidak pernah berbuat maksiat, maka Allah Subhanahu wa taala mungkin akan lebih cepat mengganti kita semuanya. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis, mungkin Allah akan mengganti kita, orang-orang soleh itu diganti dengan orang-orang yang mau berbuat salah, lalu kemudian setelah berbuat salah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah sifat dari orang yang bertakwa itu adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Orang bertakwa di dalam surah Ali Imran ini adalah orang yang yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Dia menginfakkan dalam keadaan senang atau dalam keadaan sulit, dia terus berinfak dengan kemampuannya dan dengan segala macam sedekah dan infak yang dia bisa lakukan. Itu ciri yang pertama, alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidh. Orang yang berusaha menahan amarahnya, menahan emosinya. Siapa manusia di dunia ini tidak pernah marah? Siapa yang tidak pernah marah di antara kita? Para nabi marah juga. Para sahabat marah. Para ulama marah. Para imam marah. Tapi mereka tahu batasannya. Ketika kapan itu kemarahan itu harus apa? Ya harus dia tahan. Karena kemarahan itu al-ghadab. Marah itu kata para ulama dibagi menjadi 3. Ada yang al-ghadab al-mahmud, kemarahan yang terpuji, marah tapi terpuji, malah berpahala marahnya. Ya. Tapi ada yang al-ghadab al-madhmum, yang tercela. Dia marah, dia tercela dosa dia. Ada al-ghadab al-mubah, yang boleh. Di antara perkara yang kemarahan yang itu disyariatkan adalah apa? Ketika kita marah, perkara-perkara syariat Allah itu dilanggar oleh manusia, itu kita mesti marah di situ. Ketika ada anggota keluarga kita tidak mau sholat, ya kita memang mesti marah di situ. Ketika siang hari di bulan Ramadan tidak mau puasa, kita harus marah di situ. Ya tentunya adalah setelah apa? Setelah memberikan nasihat yang baik, pengajaran yang baik, tarbiyah yang thayyibah yang baik. Kemudian boleh kita marah. Kenapa? Karena segala sesuatu yang disyariatkan oleh Allah itu dilanggar oleh kita. Untuk itulah orang yang bertakwa adalah orang yang memang ketika emosinya dia memuncak, ketika dia akan marah, coba dia mempertimbangkan apakah marahnya dia ini terpuji berpahala atau justru menambah dosa. Bagaimana seorang anak kecil memecahkan gelas lalu kemudian apa? Kita menyiksanya. Berapa harga gelas dan berapa sulitnya atau betapa mudahnya barangkali gelas yang tertumpah air padanya, lalu kemudian kita ngepel itu dengan mudahnya, tapi kemudian anak menjadi sasaran misalkan. Pada kemarahan sesuatu yang tidak wajar, ya, bahkan menambah dosa berikutnya dengan menyakiti anak kita dan lain-lain. Kita tahan pada perkara seperti itu. Al-kadhiminal ghaidh. Itu yang kedua. Yang ketiga, wal 'afina 'anin nas. Memaafkan orang lain. Saat memaafkan orang lain gampang atau sulit? Ya, semua kita kayaknya faham memaafkan itu sulit. Ya, barangkali lebih sulit ya memaafkan daripada minta maaf. Terkadang kita minta maaf, Anda maafkan atau tidak itu urusan Anda. Yang jelas saya minta maaf. Tapi kita harus memaafkan itu, apalagi memaafkan pada perkara yang sebenarnya kita sendiri betul-betul tersakiti, tapi itu harus memaafkan. Tapi kalau kita tahu bahwa itu adalah ciri ketakwaan kita, itulah mesti dilatih di situ. Wal 'afina 'anin nas. Dan Allah katakan semua perbuatan itu, 3 hal ini
menginfakkan harta kita dalam keadaan sulit atau dalam keadaan senang, menahan emosi dan amarah kita, memaafkan orang lain, itu bentuk ihsan kita. Maka Allah menutup ayat yang ke-134 mengatakan innallaha yuhibbul muhsinin. Allahu yuhibbul muhsinin. Allah cinta kepada orang berbuat ihsan. Lalu apa? Dilanjutkan pada ayat yang ke-135-nya. Orang yang bertakwa itu adalah apa? Walladzina idza fa'alu fahishatan. Yaitu orang-orang yang apabila berbuat kekejian. Para ulama mengatakan itu berbuat dosa besar. Au dzalamu anfusahum, atau mereka orang yang menzolimi diri mereka sendiri. Para ulama mengatakan itu dosa kecil. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum, orang yang bertakwa itu kalau dia berbuat dosa besar maupun dia dosa kecil, zakarullah, langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Subhanahu wa taala melarang kita berbuat dosa tersebut, melarang kita menzalimi diri kita sendiri, sehingga kita langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu salah satu ciri orang yang bertakwa. Ketika kita berbuat salah, maka langsung ingat kepada Allah. Allah melarang kita berbuat zalim seperti ini. Ketika kita melanggar perintah Allah, kita ingat kepada Allah bahwa salat ini perintah Allah yang harus kita tunaikan. Zakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Ingat kepada Allahnya bukan hanya sekedar ingat saja, tapi Allah melanjutkan fastaghfaru lidzunubihim, meminta ampunan kepada Allah Jalla wa Ala, beristighfar. Ya, wallahu yaghfiru dzunuba jami'a, dalam ayat yang lain. Allah mengampuni semua dosa-dosa yang kita lakukan. Jadi kalau kita dapati ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajma'in, bahwa berzikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu tanda hati yang mau untuk bertakwa. Ya, berzikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah tanda ya hidupnya hati seorang muslim. Tapi kalau tidak mau ingat kepada Allah, dia melupakan Allah Subhanahu wa taala, maka yaitu hatinya entah dia sakit atau hatinya itu dia sudah mati. Ya. Kata beliau lalu di sini mengatakan zayyanallahu bihi alsinatadz dzakirin kama zayyana bin nuri absaran nadhirin. Allah Jalla wa Ala telah menghiasi lisan-lisan orang yang berzikir itu, yaitu dalam ketika dia berzikir, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menghiasi cahaya pada pandangan mata kita. Mata bisa melihat, ya, tapi lisan ini juga harus berzikir. Allah menghiasi lisan kita dengan berzikir sebagaimana Allah menghiasi mata kita bisa melihat dengan cahaya, dengan terang. Fal lisanul ghafil kal ainul umya, maka lisan yang lalai dari zikir kita kepada Allah seperti orang yang matanya buta. Ya, orang yang dia lalai lisannya tidak mau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu kal ainil umya, seperti orang yang matanya tidak bisa melihat. Ya. Untuk itu Al-Imamul Hasanul Basri rahimahullahu tabaraka wa ta'ala, beliau mengatakan tafaqqadu al-halawata fi thalathati asya, carilah oleh kalian manisnya sebuah keimanan pada diri kita itu pada 3 hal. Fis salat, pertama dalam salat, wa fi dzikri, yang kedua pada zikir, wa qiraatil Quran, dan pada saat membaca Al-Quranul Karim. Fa in wajadtum, kalau itu kita dapati, maka itu nikmat dari Allah Jalla wa Ala. Ketika kita sholat, kita tidak merasa beban dengan sholat kita ini. Ya, ketika kita mendengar azan Allahu Akbar, kita langsung berwudu, lalu kemudian kita langsung melangkahkan kaki kita ke masjid dengan ringan, tidak merasa terbebani betul-betul, karena kita berharap ada manisnya sebuah keimanan dalam hati seorang muslim. Yang kedua, ketika kita berzikir,
Karena terkadang banyak orang yang lisannya mengucapkan kalimat-kalimat zikir tapi hatinya lalai. Kita membaca astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah ya pada saat kita habis sholat. Tapi hati kita ini tidak masuk kepada apa yang kita baca. Apa yang sedang kita baca ini hati kita tidak ikut untuk apa? Untuk menelaah apa yang kita baca. Ketika kita membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mestinya kalau orang membaca itu saja, kalimat la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan sebenarnya kecuali Allah, pasti kita akan menjauh dari berbagai macam kesyirikan. Hanya Allah saja yang wahdah, yang esa. Semua ibadah mesti kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Pasti kita akan meninggalkan berbagai macam kesyirikan dan kesyirikan. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Kalau kita mengatakan lahul mulku, bagi Allah kerajaan, kita tidak akan pernah merasa silau dengan apa? Dengan dunia yang ditawarkan kepada kita, karena dunia ini salah satu bagian kecil dari apa yang Allah miliki. Yang dalam hadis dikatakan bahwa kalau seluruh kita, lau anna awwalakum wa akhirakum wa jinnakum wa insakum kanu ala sa'idin wahidin, dalam hadis, kalau kalian orang yang pertama kali sampai orang yang terakhir, dari sejak Adam alaihissalam sampai entah nanti manusia yang terakhir itu siapa, dari jinnya, dari manusianya, semuanya, kanu ala sa'idin wahidin, mereka semua berkumpul di satu tempat, yas'alullaha likulli minhum, setiap mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Adam minta, keturunan Adam semua meminta, kita semua yang meminta. Berapa miliar manusia dari awal sampai akhirnya, berapa miliar jin yang ada, semuanya berkumpul pada satu tempat. Setiap orang, setiap jin meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang ada pada Allah Subhanahu wa taala diminta. Maka apa? La yanqusu min mulkihi syai', tidak akan berkurang sedikit pun dari kerajaan Allah Subhanahu wa taala, kecuali apa? Seperti ibrah. Ibrah seperti jarum. Jarum lalu dicelupkan ke dalam air di laut itu, lalu kemudian diangkat. Air yang masih nempel di jarum itulah, ya, itu sebenarnya dunia dengan segala macam isinya. Dan betapa banyak air lautnya. Kalau kita membaca lahul mulku, bagi Allah ada segala kerajaan, segala kekuasaan, kita berzikir dengan satu kalimat itu saja, maka apa? Kita tidak akan pernah merasa di dunia ini, tidak ada merasa wah dengan yang lebih hebat dari kita, lebih kaya, yang memiliki 100 perusahaan, 200 perusahaan, sementara kita barangkali toko kecil pun di rumah, depan rumah kita tidak punya. Kita tidak merasa bingung. Kenapa? Karena Allahu Jalla wa'ala al-mulk, lahul mulku. Dan kita ini hidup karena Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita ini hidup. Berarti apa? Allah tahu dong keadaan kita ini. Cuman permasalahannya kita ini mau meminta atau tidak kepada Allah. Kita ini mau ingat kepada Allah atau tidak. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala, jika ada hambaku dia mengingat aku pada satu tempat, aku akan mengingat dia pada tempat yang lebih baik dari tempat kita mengingat Allah. Kalau kita ingat kepada Allah dalam keadaan sendiri, Allah akan mengingat pada dirinya. Kalau kita ingat kepada Allah dalam keramaian seperti ini, Allah akan mengingat kita dalam keramaian yang lebih dahsyat dari ini semuanya. Jadi permasalahannya itu adalah bukan pada Allahu Jalla wa'ala. Permasalahan pada diri kita. Apakah kita mau ingat Allah, zikir kita kepada Allah atau tidak? Ya. Itulah kata Imam Al-Hasanul Basri, kalau kita ingin merasakan hati kita ini manis dengan keimanan, jadi orang yang mukmin itu kita nikmat,
tidak takut menjadi orang muslim. Kan sekarang banyak juga orang yang ngaku muslim itu juga takut sholat berjamaah karena takut entah misalkan dianggap paling soleh sendiri. Misalkan kita hadir di majelis taklim, majelis ilmu, kita mundur tidak datang, kenapa? Karena ditakut-takuti oleh banyak perkara-perkara yang ada di dunia ini, ya. Tapi kalau kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita, akan menghidupkan hati kita ketika kita ingat kepada Allah, talabul ilmi, kita mengingatkan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah tabaraka wa taala itu bagian daripada sesuatu yang bisa membuat hati kita hidup. Nah, ikhwatal iman a'azani Allah. Banyak orang malas berzikir karena tidak tahu faedah yang berzikir itu untuk apa. Ya, banyak orang yang malas berzikir karena dia tidak tahu sebenarnya zikir itu untuk apa. Pertama, ikhwatal iman, Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, dan dinukilkan oleh Dr. Ahmad Farid dalam kitab ini, bahwa di dalam kitab Al-Wabilus Sayyib itu sangat puluhan faedah daripada berzikir, ya. Tapi ada beberapa poin-poin yang penting. Yang pertama yang harus kita ingat, ketika kita zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka zikir itu akan mengusir syaitan dari diri kita. Bahwa berzikir itu akan mengusir gangguan syaitan pada diri kita. Setiap diri kita itu jangan pernah merasa nyaman, jangan pernah kita merasa aman, jangan pernah kita merasa damai dengan waswasatus syaitan, gangguan-gangguan syaitan setiap waktunya yang tidak pernah berhenti meskipun kita sempat berhenti dalam tidur kita. Manusia ada aktivitas yang dia sesaat itu berhenti. Ketika dia tidur, dia lupa, tidak ingat apa-apa. Maka dia titipkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma aslamtu wajhi ilaik, ya Allah, aku hadapkan wajahku kepadamu pada saat kita tidur, ya. Kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena pada saat tidur kita tidak ingat apa-apa. Ketika kita menitipkan jasad kita, ruh kita pada saat kita tidur, apakah setan tidak mengganggu kita? Setan tetap berusaha untuk mengganggu kita waktu kita lagi tidur pun. Bahkan barangkali setan itu membuat perkara-perkara agar kita ini pada saat mau bangun untuk qiyamul lail itu berat, untuk sholat subuh itu berat. Sampai dalam hadis ada yang memang kita itu sampai sempat dikencingin oleh setan. Itu tandanya bahwa manusia itu tidak pernah luput dari gangguan syaitan. Maka orang yang merasa aman dari makar syaitan, tidak mau berzikir kepada Allah, ada alternatif, dia memang sudah menjadi temannya syaitan, membiarkan syaitan masuk ke dalam tubuh kita, dia berpetualang di tubuh kita dengan bebasnya tanpa merasa kita risih dengan itu. Seperti apa? Seperti seorang muslim masuk ke kamar mandi, dilihatin oleh jin laki, oleh jin perempuan, dia merasa aman di situ. Karena dia tidak membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubus wal khaba'ith. Kan kita tahu dalilnya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari apa? Gangguan jin laki-laki dan jin perempuan. Kalau kita baca doa itu, jin yang ada dalam kamar mandi dia keluar, tidak melihat kita. Tapi kalau kita tidak membaca itu, jin itu nonton kita, melihat kita, menyaksikan aktivitas kita, ya. Berarti apa? Zikir kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu bisa mengusir syaitan dari tubuh kita, ya. Zikir kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah apa? Yutridu syaitan, mengusir syaitan. Dan ini yang harus senantiasa ya kita nikmati, bagaimana cara mengusir syaitan. Ya, jangan pernah merasa aman, jangan merasa nyaman. Pada setiap muslim itu ada qarin, ada jinnya. Setiap kita ini ada jinnya. Hanya akan berpisah ketika kita mati. Jin sudah tidak lagi perlu mengganggu kita, ikhwatal iman. Ya,
Tapi semasa kita hidup ini, qarin ini akan terus, namanya qarin. Yaqrunu fi kulli syai' wa fi kulli ahwali wa fi kulli waqtin wa fi kulli ahyani. Qarin ini jin yang ada pada diri kita itu terus ngikuti kita kemana-mana. Ya. Dan permasalahannya jin kita itu tidak pernah mengajak untuk kita berbuat baik, sehingga kita lah yang harus melawannya. Bagaimana cara melawannya? Zikir kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau makan, usir syaitan dulu, baca bismillah. Menggunakan pakaian, kita baca bismillah. Masuk kamar mandi, baca doa. Hatta kita mau berwudu pun harus baca bismillah, agar wudu kita sempurna, tidak diganggu. Ya. Yang kedua, manfaat daripada zikir ini adalah sebagai bentuk muraqabah Allah untuk kita. Ya, kalau kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ini akan melahirkan sikap muraqabah Allah untuk kita. Jadi kita ini merasa diawasi oleh Allah Jalla wa ala. Ya, jadi kalau kita berzikir kepada Allah ini, bahwa kita ini betul-betul langsung merasa ada dalam hati kita, merasa kita ini diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena menjadi penyakit bagi seorang muslim kalau kita ini merasa tidak diawasi oleh Allah. Coba misalkan, ya, kejahatan setiap pelakunya yang ia lakukan, atau setiap kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan itu karena satu, poin pertama, sebenarnya kalau pencuri motor itu dia takut. Nggak ada yang namanya mencuri itu nggak takut, itu nggak ada. Pencuri, pembegal gitu ya, itu sambil mencuri itu juga hatinya itu merasa takut. Cuman permasalahannya hilang dalam dirinya muraqabatullahnya itu. Dia tidak merasa bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala melihat dia. Maka yang dia lihat, ada enggak ruangan ini CCTV-nya? Iya kan? Kalaupun ada dia lihat CCTV, maka dia apa? Dia ngelihat ada enggak, dijaga enggak nih CCTV-nya. Tapi dia tidak melihat. Gagal hatinya untuk merasa diawasi oleh Allah Jalla wa ala, sehingga ketika dalam hatinya tidak ada perasaan muraqabatullah, muncul keberanian dia untuk berbuat jahat. Maka muraqabatullah ini perkara yang sangat penting. Bagaimana kita merasa diawasi oleh Allah Jalla wa ala? Ya. Betul ruangan itu dijaga oleh CCTV. Permasalahannya yang jaga CCTV-nya tidur. Kan permasalahannya di situ, ya. Ketika ada rekamannya, ya rekaman itu juga tidak selalu apa? Tidak selalu bisa merekam dari berbagai macam sisinya. Bisa aja ditutup CCTV-nya pakai apa? Bisa juga pun wajah kita ditutup nggak terlihat lagi, udah susah. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala ya'lamu ya kha'inatal a'yun, ya'lamu ma fi sudur. Ya kan, ya'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh, kan gitu. Allah tahu apa yang di dalam hati kita, Allah tahu mata-mata yang berkhianat, Allah tahu ya apa yang tersembunyi sekalipun. Nah, merasa diawasi oleh Allah dalam setiap gerak langkah hidup kita itu harus dimulai dengan berzikir. Kita ini nggak bisa langsung merasa Allah melihat kita terus tanpa kita merasa, tanpa melatih diri kita dengan berzikir, itu nggak bisa. Setahap demi setahap orang untuk merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu tanamkan dalam diri kita bahwa Allah itu melihat kita, itu dengan cara kita berzikir. Ya, ketika kita membaca Allahu Akbar, maka kita timbul dalam perasaan kita bahwa selain Allah itu kecil, kan gitu. Ketika itu membaca Subhanallah, Maha Suci Allah, Allah tidak punya kekurangan sedikit pun. Kitalah manusia yang kurang. Maka ketika tadi Al-Ustadz membacakan ya di salat Isya, Masya Allah, hafidhahullahu tabaraka wa ta'ala, imam kita, semoga Allah jaga beliau, itu ketika membaca misalkan innahu kana zaluman jahula, ya, maka manusia itu sebenarnya pertama zalim. Manusia itu zalim, banyak berbuat zalimnya. Kenapa banyak berbuat zalim? Tidak mau ingat Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak merasa dia diawasi oleh Allah Jalla wa ala, sehingga lisannya dia tidak mau berkata dengan baik,
Padahal kalau dia ingat Allah Subhanahu wa taala, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Apa yang terucap oleh lisan kita itu ada malaikat yang selalu mengawasi, yang selalu mencatat. Maka lisan kita pun akan hati-hati. Tidak perlu saya kira bekerja di perusahaan itu yang ada CCTV, bos kita, pimpinan kita, enggak perlu. Kenapa? Setiap diri kita telah dibentengi dengan muraqabatullah, dan itu dilatih dengan cara kita berzikir kepada Allah. Cuman permasalahan manusia ini zalim. Manusia itu banyak berbuat zalim. Berbuat zalim untuk siapa? Apa untuk Allah? Tidak. Manusia itu kalau berbuat zalim itu zalim terhadap dirinya sendiri. Ya, manusia itu kalau kita berbuat zalim itu Allah tidak rugi dengan kezaliman kita. Apakah dengan kita berbuat zalim lalu Allah itu merasa dirugikan? Tidak. Apakah kalau kita bertakwa kepada Allah soleh semua kemudian itu bermanfaat bagi Allah Jalla wa'ala? Tidak. Allah tidak butuh ibadah kita sebenarnya. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita itu menjadi manusia yang baik. Ya, maka kata para ulama, takwa itu salah satunya adalah apa? Allahu yuzkar wala yunsa. Allah itu mesti diingat terus oleh kita dan jangan pernah dilupakan. Ya. Yuskar wala yukfar. Nikmat Allah itu disyukuri, jangan dikufuri. Itu takwa. Ya, seorang ulama mendefinisikan takwa itu adalah Allahu yuzkar wala yunsa. Allah itu harus selalu diingat, jangan dilupakan. Nikmat Allah disyukuri, jangan dilupakan. Ya. Jangan dikufuri. Ya, ini. Kemudian yang ketiga, ya, bahwa kalau kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan agar kita semangat dalam berzikir, kita harus ingat bahwa berzikir ini adalah Pak yahuttul khotoya wa yudhibuha, menggugurkan kesalahan kita. Ya, menggugurkan kesalahan dan dosa-dosa kita. Fa innahu min a'zamil hasanati wal hasanatu yudhibna sayyi'at. Bahwa berzikir itu termasuk kebaikan yang paling agung, kebaikan yang paling utama, dan kebaikan itu akan menghapuskan kesalahan. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Kebaikan itu akan menghapus keburukan. Jadi kalau kita ingat bahwa zikir kita itu bisa menghapuskan kesalahan, sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang sering kita dengar juga, bahwa apabila seorang manusia, anak Adam ini melakukan satu dosa, maka Allah akan taruh satu titik hitam pada hati kita. Tapi kalau kita ingat langsung zikir kepada Allah, maka suqilat anhu, dicongkel tuh. Ya, titik hitam itu dibersihkan, diangkat, dihapus. Tapi kalau kita tidak zikir, maka apa? Terus ditulis di situ. Berbuat dosa lagi, tempelkan lagi titik hitam lagi di situ. Berbuat dosa lagi, tempelkan titik hitam lagi. Terus sampai hati kita yang putih kemudian tertutupi dengan titik-titik hitam itu. Kalau sudah rata semuanya, seperti yang tadinya putih dicat jadi warna hitam, tidak ada lagi warna putih di situ, maka apa? Allah Subhanahu wa taala mengunci mati hati tersebut. Wal'iyadzu billah. Allah mengunci hati kita tersebut. Dikunci dari apa? Dijelaskan oleh Nabi kita mulia sallallahu alaihi wasallam. Dikunci agar keimanan tidak bisa masuk ke dalam hati, kekufuran dalam hati tidak bisa keluar. Murni itu hati kita itu isinya kekufuran terus gitu. Dan kalau sudah begitu, maka tinggal kematian saja yang dia tunggu. Bahkan dia jasadnya itu masih hidup, hakikatnya adalah kematian. Kematian yang jasadnya belum dikubur, itu adalah kematian hati pada orang yang hidup. Dan ini tidak boleh sampai kepada diri kita sebagai seorang muslim. Bagaimana cara membersihkan hati yang titik hitam tadi begitu banyak? Zikir, terus zikir. Zikir mutlak, zikir muqayyad, itu terus dilakukan oleh kita.
Maka dijelaskan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala fi yaumin wa lailatin." Barang siapa yang mengucapkan pada satu hari satu malam, artinya pada hari itu atau pada malam harinya. Ya, siapa yang di antara kita mengucapkan fi yaumin wa lailatin, pada hari atau di siang harinya atau di malam harinya, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi wa bihamdi, mi'ata marrah, 100 kali, huttat anhu khatayahu, akan dihapuskan darinya segala kesalahan dia. Kalau kita baca subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi 100 kali saja dalam satu hari, huttat anhu khatayahu, akan dihapuskan kesalahan darinya. Wa in kanat misla zabadil bahri, meskipun kesalahan dan dosa kita itu seperti apa? Buih yang memenuhi lautan. Ya. Meskipun apa? Hati kita itu tadinya sudah apa? Sudah hitam. Tapi kalau kita berzikir kepada Allah dengan membaca subhanallahi wa bihamdi, maha suci bagi Allah, dan memujinya, maka apa? Kita akan dihapuskan kesalahan kita, meskipun dosa kita itu seperti apa? Buih di tengah lautan yang telah memenuhi lautan tersebut. Dan ini adalah salah satu faedah zikir. Kalau kita ingat bahwa hati kita ingin bersih, hati kita ingin hidup, hati kita ingin untuk senantiasa bisa taat kepada Allah Jalla wa'ala, diawali dari berzikir kita kepada Allah. Kemudian berikutnya, bahwa berzikir itu adalah sababun linuzulir rahmati was sakinati. Berzikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu menjadi sebab turunnya rahmat Allah, turunnya ketenangan dari Allah Jalla wa ala. Berzikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala sababun linuzulir rahmati was sakinati, menjadi sebab turunnya rahmat Allah. Rahmat Allah itu kadang berada di atas, lalu kemudian kita segera meminta kepada Allah turunkan dengan cara kita berzikir kepada Allah Jalla wa'ala. Kita ya tanah tandus, banyak binatang-binatang di dalam tanah itu yang kehausan. Mereka semuanya bertasbih kepada Allah. Ya, sementara manusia itu banyak zulum dan juga jahul tadi. Ya. Lalu kemudian kalaulah bukan karena tasbih dan tahmidnya, binatang-binatang melata yang ada di bumi itu, yang senantiasa dia bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak akan menurunkan air hujan tersebut. Kalaupun kemudian turun air hujan itu, maka terkadang bukan karena kita, tapi karena memang kebutuhan tadi, binatang yang terus bertasbih tadi. Sementara manusia banyak yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasul, kalaulah bukan karena binatang melata yang bertasbih kepada Allah, meminta hujan agar dia bisa minum, dia bisa hidup, melanjutkan kehidupan mereka, maka Allah tidak turunkan hujan. Lalu kemudian turunlah hujan itu. Tapi ketika turun hujan pun manusia itu lupa zikir kepada Allah, jadilah terkadang itu banjir di mana-mana. Tidak menjadi rahmat terkadang bagi kita. Dulu pada masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, musim panas yang berkepanjangan dan sangat lama tidak turun hujan, sehingga tanah semuanya pada kering, banyak binatang-binatang yang mati, pohon semuanya mati dan yang lainnya. Sampai kemudian apa? Para sahabat mendatangi Rasul, "Ya Rasul, tidakkah engkau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menurunkan hujan untuk kita? Telah banyak di antara kita yang meninggal, telah banyak hewan-hewan kita juga yang mati, dan telah banyak pohon-pohon kita yang tidak lagi bisa berbuah." Maka apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam ya kemudian mengangkat kedua tangannya kepada Allah Jalla wa ala.
berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum turun tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam doanya, air hujan itu turun. Ya, air hujan itu tuh turun. Terus itu begitu derasnya. Seluruh para sahabat senang, seluruh para sahabat itu bahagia. Doa Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dikabulkan oleh Allah. Tanah yang kemudian tadinya tandus itu, yang tadinya retak-retak, semuanya sudah pada menyatu kembali. Tapi kemudian sepekan itu tidak berhenti hujan siang dan malam. Sepekan tidak berhenti. Di sana banjir, di sini banjir. Datang lagi tuh sahabat, ya Rasul, ini sudah kebanjiran kita. Tidakkah engkau berdoa kepada Allah semoga Allah tahan tuh hujan tersebut? Maka Rasul mengangkat kedua tangan lagi dan berdoa, ya Allah, sudah cukup nih hujan ini untuk kita. Berhenti itu hujan itu. Itulah manusia. Ya, kalau musim panas minta diturunkan hujan, setelah hujan banjir, ya. Kemudian apa? Tapi tetap saja mestinya apa? Kita mau panas, mau dingin, mau hujan, mau banjir atau tidak, kita cepat rujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Raji'un ilallah, kembali kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berzikir kepada Allah. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinatu wa ghasyiyatuhumur rahmatu wa haffathumul malaikatu wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Tidaklah suatu kaum berkumpul dalam satu rumah dari rumah Allah Jalla wa Ala, yatluna kitab Allah, membacakan ayat-ayat Allah, wa yatadarasunahu, saling kita mengkaji, belajar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang semuanya itu ada tujuan agar kita tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Illa, melainkan apa? Nazalat alaihimus sakinah, akan turun ketenangan dalam diri kita. Saya kira itu bisa dirasakan oleh kita semuanya. Antum lebih tenang duduk di dalam masjid saya kira daripada duduk di pinggir pasar atau pinggir jalan atau di warung kopi atau di kafe. Saya kira kita semuanya merasakan hal itu. Ya. Orang yang tadinya tidak bisa tidur di rumah masuk ke dalam masjid bisa tidur. Karena seperti itu. Ustaz, anak nggak bisa tidur, Ustaz, ya Allah. Ya iya, Masjid Baitul Ma'mur semuanya pakai AC. Di rumah kita panas. Ya. Makanya tadi alhamdulillah sudah diingatkan, ikhlas kepada Allah dalam menuntut ilmu. Ya kan. Ada orang misalkan capek, lelah, bekerja gitu ya di kantor apa gitu. Terus apa? Masuk masjid sholat Jumat, tidur udah. Ya. Bangun-bangun sudah hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, bangun dia. Itu pun dibangunin sama temannya. Nah, itu. Jadi, tapi ketenangan di situ bukan itu. Tapi ketenangan dalam hati kita. Bahwa masjid itu adalah tempat yang paling baik. Masuk masjid aman dia, ya kan? Hatinya dia tenang. Diliputi oleh zikir, malaikat semuanya datang kepada kita. Ghasyiyatuhumur rahmah, kasih sayang Allah itu sama kita. Saya kira di masjid ini kita tidak ada yang membanggakan diri kita, kita lebih kaya dari si fulan, kita lebih hebat dari si fulan, tidak. Karena mobil antum di luar nggak kelihatan di sini, kecuali mobilnya masuk ke masjid. Nah, itu bisa bersaing lagi di masjid, ya kan? Tapi kita nggak tahu gitu. Antum kesini pakai motor, pakai sepeda, pakai mobil sama, mobil mewah, mobil sedang, mobil murah sama aja. Kelihatannya nanti di luar kan gitu. Tapi kalau di sini sama. Itulah yang sebenarnya membuat orang-orang Quraisy dulu, orang-orang musyrik Jazirah Arab itu marah kepada Rasul itu kan itu. Bagaimana seorang Bilal bin Rabah yang tadinya itu budak dibebaskan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, masuk ke dalam berada di atas agama Islam, duduk di masjid sama rendahnya. Duduk. Maunya orang Quraisy kalau petinggi-petingginya itu di panggung. Ya kan? Nah, orang-orang yang biasa di bawah kan gitu. Tapi bukan berarti anak sebenarnya juga mau di bawah aja gitu kan. Udah disediain, kasihan panitia. Nanti nggak memuliakan lagi dikiranya. Saya sih sebenarnya lebih baik di bawah kan gitu. Tapi kamera nggak kelihatan kan gitu. Maka yang diduduk di atas ini tidak lebih baik, bahkan akhwat lebih tinggi duduknya dari ustadznya. Ya, tapi bukan itu. Tapi kita berharap ketenangan.
Ya kan? Kita duduk di masjid ini tenang, masya Allah, dan nikmat sekali. Ya, nggak ada ceritanya orang yang duduk di duduk di masjid itu kemudian hatinya gelisah, itu nggak ada. Saya dulu pernah ngisi di salah satu perusahaan, lalu kemudian saat anak mu'alaf, Ustaz, kenapa setiap kali anak masuk masjid hati saya panas, tapi saya masuk gereja dulu di gereja adem, Ustaz. Ya iya, gereja antum pakai AC, ya kan? Di masjid kita waktu itu ngajar di sebuah perusahaan, masjidnya pakai kipas. Ya, antum masuk ke masjid harus lepas sendal. Antum di gereja enggak kan? Tetap dengan sepatunya, tetap itu terus ruangannya adem kan gitu. Ana bilang, kalau itu yang dimaksudkan, maka itu wajar. Tapi kalau hati antum yang tetap panas, maka ada sesuatu. Apakah antum masuk ke dalam Islam ini ikhlas karena Allah atau tidak? Karena mestinya orang ketika masuk ke dalam agama Islam, lalu kemudian bertempat di masjid, beribadah di masjid, maka Allah akan turunkan rahmatnya. Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, itu di masjid. Tidak ada membedakan kita, ruku sama rukuknya. Nggak bisa ruku orang yang kaya itu lebih tinggi kepalanya daripada daripada orang biasa. Semuanya harus inhina'udz dhuhr, lurus. Ya, nggak bisa Ustaz, anak harus beda rukunya Ustaz. Anu ada kepala naik dikit, nggak sah antum rukunya. Harus sama tuh. Sujud juga sama. Ya. Ustaz, anak orang kaya Ustaz, salamnya ke kanan lebih duluan daripada imam. Oh, nggak bisa. Ya. Ustaz, imam itu tetanggaan Ustaz. Imam itu nggak punya motor, nggak punya mobil. Dia punya sepeda. Anak ke masjid ini pakai mobil. Salamnya saya duluan Ustaz. Ya nggak bisa, batal untuk sholat jamaah. Ya kan? Artinya bahwa di sini itu masjid ini tempat yang aman bagi kita, tempat yang nyaman. Kenapa? Bukan karena fisik, bukan karena yang lainnya. Karena memang Allah menggiring rahmat Allah itu dalam diri kita seperti itu. Ghasyiyatuhumur rahmat. Wa haffathumul malaikah. Para malaikat itu hadir di majelis kajian kita. Bahkan dijelaskan dalam hadis itu wa tadau ajnihataha ridon bima yatlub. Malaikat itu ngepak-kepakan sayapnya sampai sayap ini diturunkan, ya seperti ini, bisa seperti karpet gitu ya. Itu lalu kemudian kita ini duduk di atas sayap tersebut. Kenapa malaikat mau sampai seperti itu? Ridon bima yatlub, ridho terhadap apa yang sedang kita cari, yaitu ilmu. Sehingga hati kita tenang, rahmat Allah itu ada. Dan kemudian malaikat itu menaungi kita. Dan yang terakhir kata Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, wa dzakarahumullahu fi man indahu. Allah menyebut nama-nama kita itu di hadapan malaikatnya. Siapa yang hadir di majelis ilmu itu disebutkan satu persatu. Ustadz yang lihat YouTube disebutkan enggak? Wallahu a'lam. Ya karena enggak tahu dalilnya, Anda enggak paham dalilnya. Dalilnya mengatakan majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, dalilnya begitu. Tidaklah seorang yang berkumpul dalam satu majlis di satu rumah dari rumah Allah. Lah kalau dia nonton YouTube di rumah, ya saya nggak tahu malaikat datang ke sana atau tidak kan gitu. Mungkin juga sambil dengerin sambil masak, sambil dengerin sambil tiduran, ya kan begitu. Tapi kalau kita di majlis, yakin Allahu Jalla wa Ala menyebut nama kita satu persatu di hadapan para malaikatnya. Ustaz, anak belum kenalan, itu nggak perlu ditanyakan. Malaikat kenal antum, orang antum juga nanti akan didatangi oleh malaikat kok. Nggak perlu kenalan, ya kan? Tapi malaikat itu tuh luar biasa, makhluk yang la ya'sunallaha ma amarahu. Malaikat yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Malaikat datang itu si fulan, Muhammad, Ahmad, Mahmud, Hamud, Hamid, ya namanya begitu aja. Itu yang gampang disebut. Ya, aku menyebut nama si fulan sedang duduk di Masjid Baitul Ma'mur yang ada di Telaga Sakinah. Bukan Baitul Ma'mur yang ada di langit yang ketujuh, bukan. Tapi yang di sini disebutkan nama kita satu persatu. Betapa bahagianya, betapa nyamannya, betapa indahnya nama kita disebutkan satu persatu oleh Allahu Jalla wa'ala. Dzakarahumullah, Allah yang menyebutkan kita, bukan malaikat. Allah yang menyebutkan nama-nama kita.
Di hadapan siapa? Fiman indahu, terhadap seluruh makhluk yang ada di sisi Allah Jalla wa'ala, terhadap para malaikat yang ada di sana. Pasti yang disebut nama Abu Salamah dulu. Ya kan duduknya di sini gitu kan. Kalau salah ya masuk neraka dulu kan begitu. Makanya nggak bisa kalau kita saya kalau nggak siap ngajar lebih baik saya afwan Pak Indra, ana nggak bisa. Di depan saya ini orang-orang alim semua. Duduk aja Ustadz. Semoga Ustaz Sarul Fatwa nggak ada. Kalau ada Ustaz Sarul Fatwa, ana mundur. Beliau orang yang lebih berilmu, ya kan. Tapi barangkali ada di antara antum kita fadzakir. Kalau bukan karena ayat fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Saling mengingatkan kita, karena mengingatkan itu penting, bermanfaat untuk kita semuanya. Ya. Jadi ini dalam hadisnya dikatakan apa? Ada 4 keutamaan. Kalau kita duduk di majelis ilmu tersebut, ya, kita akan mendapatkan ketenangan, kita akan mendapatkan rahmat, kita akan bersama dengan para malaikat duduk dalam majelis ilmu kita, dan Allah menyebut nama kita satu persatu. Saya kira nama antum disebut Pak Jokowi presiden kita saja antum udah senang, mungkin bisa nggak tidur. Ya, apalagi yang nyebut adalah Allah Dzul Jalali wal Ikram. Ya, Malikal Mulk, raja di raja. Kalau itu yang menyebut nama kita, kenapa kita tidak bangga ketika kita harus hadir di majelis ilmu? Ya. Bukan berarti terlarang kita ngaji di video di YouTube bukan terlarang, tidak. Tapi ada keutamaan tersendiri orang berada di majelis ilmu. Ya. Berikutnya tentang pentingnya kita berzikir kepada Allah Jalla wa'ala. Ikhwatal iman, a'azani Allah. Ya, berzikir kepada Allah itu perkara yang bisa memalingkan kita untuk ghibah, namimah, ya, untuk berbohong. Bahwa anna dzikra sababun linshighalil lisani 'anil ghibati wan namimati wal kadhibi wal fuhsyi wal batil. Kalau lisan kita itu sibuk dengan berzikir, maka tidak akan ada ingat lagi lisan kita berbohong, lisan kita ghibah, namimah gitu ya, berkata-kata kasar dan yang kenapa? Karena kita zikir. Kita mau marah saja udah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullah kan gitu. Jadi kalau kita berzikir kepada Allah Jalla wa'ala, lisan kita disibukkan dengan kebaikan, pasti secara otomatis keburukan itu akan tersingkirkan. Lisan kita seperti itu, maka hati kita pun itu akan menyesuaikan dengan apa yang ada diucap oleh lisan kita. Kemudian berzikir juga adalah apa? Berzikir juga menjadi salah satu sebab akan ditanamnya untuk kita satu pohon kurma kelak di surga. Ya. Annahu gharrasul jannah. Bahwasanya zikir kita kepada Allah itu menjadi sebab ditanamkan bagi kita satu pohon kurma di dalam surga. Kalau satu pohon kurmanya sudah ditanam di surga, ya kitanya insya Allah masuk ke dalam surga, kan gitu. Ini kan sama maknanya seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Inni sami'tu dufana 'alaika fil jannah. Ya Bilal, aku mendengar nih suara terompahmu itu sudah berada di surga. Kan enggak mungkin. Ya, Bilalnya tidak di surga. Terompahnya aja udah terdengar masuk surga. Masa orangnya enggak? Karena terompah itu dia berjalan juga di atas kaki Bilal bin Rabah. Sama sebagaimana Abu Dahdah dia mengatakan, ya Rasulullah, apakah kalau saya yang membeli satu pohon kurma ini milik orang Ansar, lalu kemudian saya berikan kepada anak yatim ini, apakah janji Anda tadi yang mengatakan bahwa saya akan ditanamkan satu pohon kurma di dalam surga? Iya, kata Rasul. Itu juga berlaku untuk Anda. Kalau begitu saya tukar satu kebun saya berisi 600 pohon kurma, satu rumah di dalamnya, satu sumur untuk mengairi di situ, ya. Kalau itu betul bahwa saya akan ditanamkan satu pohon kurma di dalam surga, kata Rasul, benar. Maka itu satu isyarat Abu Dahdah dan keluarganya masuk ke dalam surga Allah Jalla wa'ala.
Orang yang banyak berzikir kepada Allah, kata Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, ya. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man qala subhanallahil azim wa bihamdi ghurisat lahu nakhlatun fil jannah. Barang siapa yang mengucapkan, yang membaca subhanallahil azim wa bihamdi, maka akan ditanamkan baginya, akan ditanam baginya satu pohon kurma di dalam surga Allah Jalla wa'ala. Ya, kita kapling ada pohon kurmanya aja rebutan. Di dunia baru kaplingnya. Terkadang betul atau enggaknya kan juga kita tahu ya beritanya. Itu. Tapi ini sudah pasti yang berbicara adalah apa? Manusia yang paling dicintai oleh Allah Jalla wa ala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kalau kita membaca subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim wa bihamdi, akan ditanamkan untuk kita satu pohon kurma di dalam surga. Beratnya apa coba? Ya kan? Berzikir ini perkara yang sangat penting. Kemudian juga ya masih banyak dari faedah-faedah zikir. Tidak mungkin saya bacakan semuanya, ya. Nanti silakan antum merujuk kepada kitab Al-Wabilus Saif itu. Ya, kita masuk kepada amalan yang kedua. Ya, malam ini mungkin juga hanya 2 atau 3. Ya. Amalan yang insyaallah tabaraka wa taala bisa menghidupkan hati kita, sehingga bulan depan temanya masih yang sama. Yang kedua adalah tilawatul Quran. Tilawatul Quran. Membaca Al-Quran Al-Karim. Meskipun kita sama-sama tahu bahwa tilawatul Quran itu adalah min afdhalil zikri. Di antara zikir yang paling utama adalah tilawatul Quran. Tapi secara spesifik bahwa Al-Quran yang kita baca ini penuh dengan keutamaan. Karena kalau kita fahami bahwa segala sesuatu yang menghidupkan hati kita itu adalah zikir kita kepada Allah, sudah selesai satu. Karena sholat juga untuk zikir. Wa aqimis sholata lidzikri, kan gitu. Tapi di sini maksud Fadilatu Syekh Dr. Ahmad Farid hafizahullah tabaraka wa taala merincikan zikir tadi secara umum, tapi ada amalan secara khusus, di antaranya adalah tilawatul Quran, yaitu membaca Al-Quran. Ya, ayat ini juga tadi udah dibacakan bahwa membaca Al-Quran ini itu menjadi penawar ya bagi kegalauan hati kita, penyakit yang ada pada diri kita. Allah katakan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa, ya, ma huwa shifaa'u wa rahmatun lil mu'minin, dalam surah Al-Isra ayat 82. Tadi sudah dibacakan juga oleh imam kita. Enggak tahu antum ingat atau tidak, ya. Ya. Karena ada jamaah saya juga dulu haji, Ustaz. Lagi haji pas salat apa tuh ya? Lagi umrah, lagi umrah qiyamul lail. Sesudah dia baca doa khatmul Quran ya, biasanya tuh sambil doa kunut witir. Baca doa. Luar biasa, tidak ada yang enggak nangis semua jamaah. Di dalam masjid, di luar masjid, yang sholat di hotel itu pada nangis semua dengan doanya. Jamaah saya di samping juga nangis kenceng juga dia. Sampai saya terganggu juga dengan tangisan dia ya, kayak anak kecil lagi minta apa gitu kan dia. Nangis. Habis sholat kita tanya, Masya Allah, antum nangis luar biasa. Kalau Ustadz nangis pasti Ustadz paham apa yang tadi dibaca imam, katanya gitu. Lah terus antum nangis apa? Justru karena nggak paham itu saya nangis. Gitu. Allahu Akbar. Ada aja jamaah gitu ya. Kalau Ustadz nangis karena faham apa yang tadi baca doa gitu ya. Ya imam saya sudah lagi mendoakan kan bukan bacaan Al-Quran itu doa kan gitu ya. Ustadz faham sampai nangis, ya Ustadz nangis, tapi ya kamu juga nangis, tapi nangisnya Bapak itu luar biasa karena saya nggak faham itu Ustadz. Ya, karena saya nggak faham jadi saya nangis. Saya bilang ini kesempatan, pulang dari sini harus belajar. Saya bilang gitu. Jadi ketika nangis nanti umroh tahun depan nangisnya sudah beda.
Ya, nangis bukan karena tidak paham. Nah, bilang gitu. Nah, itu ternyata Al-Qur'an itu memang ketika dibaca, jangankan Al-Qur'an, doa aja kita dengan lirik kita baca, kita bisa membuat hati kita apa? Hati kita tenang, hati kita nyaman gitu ya. Itu menjadi syifaun wa rahmatun lil mu'minin. Menjadi penawar. Ya, tadi kalau antum lagi ada masalah, enggak usah ngomong kepada teman-teman dulu. Kita lagi ada masalah. Di tempat kerja ada masalah, di rumah tangga ada masalah gitu. Matikan handphone, ambil wudhu, salat 2 rakaat, lalu tilawah Al-Qur'an. Insya Allah selesai. Ya. Kesedihan kita akan dipalingkan oleh Allah Jalla wa ala. Masih juga ya gitu ya, masih juga ambil wudhu lagi kalau udah batal. Ya, tilawah Al-Qur'an lagi. Karena kita harus yakin bahwa Al-Qur'an ketika dibaca oleh kita itu menjadi syifaun, penawar dari kegalauan diri kita, dari permasalahan hidup kita. Ya, permasalahannya kita ini sering lagi ada masalah, kemudian lari dari rumah, bukan masuk ke masjid, tapi ke kafe ngopi. Ya, ini masih mending di kopi kalau di kita ya. Kalau di barat ada masalah, orang yang di luar Islam kadang-kadang apa? Dia ke bar, lalu kemudian apa? Mabuk, kan begitu. Masa kita mau ngikuti gaya itu? Obatnya sudah jelas ada. Kalau kita lagi ada masalah, udah ambil air wudhu, ambil mushaf, baca. Ya, baca. Begitu juga antum para suami ketika lagi diomelin istri, nggak usah jawab. Istri lagi marah nih, nggak usah jawab, ambil wudhu, ambil mushaf, baca. Ya, baca lagi. Ya, mau baca, istri masih marah, kerasin lagi suara kita baca lagi. Gitu ya. Apa kata istri? Percuma juga marah sama suami. Dia baca Al-Quran nggak dengar marahnya kita. Ah, itu manfaat. Ya kan? Nah, daripada dengerin istri marah kan telinga juga masalah juga gitu kan. Dan itu salah satu ngerem istri kita untuk tidak marah lama-lama. Karena dia mengatakan percuma marah sama suami. Ya, setiap kali kita marah dia ambil mushaf baca gitu kan. Itu. Masih marah terus baca tafsir gitu. Baca tafsir gitu, terus selesai dia gitu. Percuma kan dia mau marah apa coba? Selesai. Ini marah diladenin. Ya Allah, ini suaminya juga kurang ilmu kali ya. Itu. Udah kita ini jadi suami kadang-kadang harus terima marahnya istri gitu. Ya selama itu tidak sampai melampaui batas, tapi diawasi oleh kita dengan apa? Ketaatan kita. Ambil wudhu, ambil mushaf, baca. Memang itulah obatnya di situ. Obatnya. Justru kita mengerem kemarahan istri itu ya tadi dengan Al-Qur'an, ma huwa syifa. Ya, ma huwa syifaun wa rahmatun lil mu'minin. Dan Allah katakan dalam surah Yunus ayat 57-nya, ya ayyuhan nas, duhai sekalian manusia, qad ja'akum mau'izatum mir rabbikum, telah datang kepada kalian nasihat dari Rabb kalian, wa syifaun lima fis sudur, dan penawar terhadap apa yang ada di dalam hati kita. Itu apa? Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an itu mau'izah yang sengaja Allah turunkan kepada kita. Kalau kita lagi ada masalah, buka Al-Qur'an, itu Allah menasihati kita dengan ayat-ayat Al-Qur'an tersebut. Jangan lari, jangan keluar dari rumah. Untuk itu di rumah harus sediain mushaf. Dan mushafnya jangan gantian sama istri. Mushafnya masing-masing. Kalau di rumah antum ada 5 anggota keluarga, harus ada 5 mushaf, 5 Quran terjemah. Sebagaimana kita makanan juga enggak gantian piringnya, sendoknya enggak gantian sendoknya, begitu juga mushaf. Ya, kadang makanan enggak mau gantian piringnya. Ya, tapi mushaf ada cuma satu. Kenapa antum enggak baca? Itu mushafnya lagi dibaca sama istri. Isinya udah selesai, anaknya, kamu dulu baca gitu. Nanti abi belakangan gitu. Pada akhirnya apa? Tidak lagi baca Al-Qur'an karena memang mushafnya gantian. Al-Quran masing-masing. Kan tadi udah jelas, sebagaimana bawa makanan dan minuman itu menjadi penghidup bagi tubuh kita, maka apa? Zikir kita termasuk Al-Quran, itu juga masing-masing kita. Ya kalau kita misalkan suami, istri juga begitu. Ketika suami lihat marah, udah diem aja gitu. Sebentar mas, ngapain kamu? Saya kan lagi marah. Enggak, sebentar aja. Ambil mushaf baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kan sama suaminya, dasar, paling ngomong kita doang, paling ngomong dasar doang gitu, udah nggak bisa dilanjutin gitu ya. Jadi hidup ini kadang-kadang memang perlu seperti itu
Ya, kembali coba, jadi kembali kepada Al-Quran, kembali bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan ya pada ayat ini, ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Ya. Ya, jadi dan berkaitan dengan masalah Al-Quran, saya kira keutamanya luar biasa. Kita sama-sama banyak ketahui misalkan dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah walladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa yatata'ta'u fi wa huwa alaihi syaqun lahu ajran. Kata Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, orang yang membaca Al-Qur'an dan dia mahir dengan Al-Qur'an tersebut, maka dia akan bersama para malaikat. Siapa yang tidak senang ketika kita baca Al-Qur'an? Kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Kita sedang bersama para malaikat. Malaikat ikut mendengarkan bacaan kita. Malaikat ikut duduk bersama dengan kita. Malaikat ikut mendengarkan bacaan kita. Ya, senang malaikat itu dengan kita ketika kita membaca Al-Qur'anul Karim. Ya, itu insyaallah seperti itu. Dan orang yang dia agak kesulitan, walladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa yatata'u fihi. Dia terbata-bata membacanya. Ya, dia masih ngeja misalkan asal Al-Qur'an, ya. Bukan apa namanya? Bukan huruf hijaiyah itu gitu ya. Kalau itu kan belum Al-Qur'an itu. Ya, itu misalkan metode Iqra atau apa kan gitu ya. Tapi ini yang dibaca Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an yang dibaca. Ya tahu. Wa huwa alaihi syaqun, dan bagi dia itu memang perlu semangat belajar, perlu konsentrasi belajar, perlu fokus lagi. Jangan merasa khawatir. Allah berikan 2 pahala untuknya. Falahu ajrani, baginya dua pahala. Ya, sehingga ikhwatal iman, azanallahu wa iyyakum, bahwa membaca Al-Qur'an ini tidak ada sesuatu yang sia-sia dari lisan kita. Ketika lisan kita membaca Al-Qur'anul Karim, belum sampai kepada mengkaji maknanya, baru membaca tilawatul Quran, baru kita membaca, Allah berikan pada setiap hurufnya 1 pahala, 1 pahala Allah berikan balasan hingga 10 kali lipatnya. Dan ketika Rasul mengatakan ya bahwa ketika kita membaca alif lam mim itu bukan 3 huruf yang kita diberikan pahala, bukan 3, tapi sampai 30. Nah, ikhwatal iman a'azzanallahu wa iyyakum ajma'in. Bagaimana para sahabat ketika dulu mereka berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim? Diriwayatkan dari Khabbab ibni Al-Arth radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, memberikan wasiat kepada kita. Kata Khabbab ibni Al-Arth radhiyallahu anhu, taqarrab ilallahi mastata'ta fa innaka lan tataqarraba ilaihi bi syai'in ahabbu ilaihi min kalamihi. Kata Khabbab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, mendekatlah kepada Allah, taqarrab ilallah, mendekatlah kepada Allah mastata'ta, semampu yang kalian lakukan. Jangan jauh-jauh hidup kita ini dari Allah Jalla wa Ala. Ya, jangan jauh-jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mendekat Allah di tempat kerja, kita mendekat Allah ketika sedang berolahraga, mendekat kepada Allah ketika kita di masjid, di pasar, dan yang taqarrab ilallah mastata'ta, semampu yang bisa kita lakukan. Fa inna, karena sesungguhnya engkau lan tataqarraba ilaihi bi syai'in, sekali-kali engkau tidak akan bisa mendekat kepada Allah dengan sesuatu ahabbu ilaihi, yang lebih dicintai oleh Allah Jalla wa Ala, min kalamihi, yaitu dari firman Allah. Jadi membaca Al-Qur'an itu adalah bentuk taqarrub kita kepada Allah yang paling utama. Kata Khabbab ibn Al-Arad, kita ini tidak akan bisa lebih dekat kepada Allah dengan cara yang bisa Allah lebih cinta kepada kita dari membaca Al-Qur'an. Maka membaca Al-Qur'an itu adalah taqarrub kita kepada Allah yang paling utama. Jangan jauhkan Al-Qur'an dari kehidupan kita. Orang Yahudi saja, ya ikhwatal iman, orang Yahudi saja itu tahu. Ya, dalam protokolat Zionis Yahudi, orang Yahudi itu tahu. Dia mengatakan apa? Kamu tidak akan bisa memenangkan perang kita melawan kaum muslimin selama Al-Qur'an itu berada di tangan mereka. Itu orang Yahudi. Penulisnya Lois namanya. Ya, dalam buku Protokolat Zionis Yahudi, dia mengatakan, wahai ma'syarul Yahud, bangsa Yahudi,
Sekali-kali kalian tidak akan pernah menang melawan kaum muslimin manakala di tangan kaum muslimin itu masih ada yang membaca Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu adalah cara mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling utama. Maka jangan jauh-jauh, jangan jauhkan Al-Quran dalam kehidupan kita. Apa kata anak-anak kecil di Palestina di sana? Dan itu dulu, ya, saya kunjungan dulu pada tahun 96 ke jalur Gaza Palestina tahun 96. Saat saya di tingkat akhir kuliah di Al-Azhar, itu saya sempat ke jalur Gaza. Dan dia mengatakan apa? Tolong kabarkan kepada kawan-kawan Anda, kata dia. Itu anak-anak muda di sana. Kami sangat membutuhkan mushaf-mushaf pada setiap waktunya. Dan itu lebih berharga daripada apa senjata-senjata. Karena senjata kami itu pada saat itu yang dibutuhkan, kata dia, adalah Al-Quran. Itu tahun 96. Terjadi lagi dan seperti yang lalu-lalu. Ya, artinya mereka itu melawan Yahudi itu dengan apa? Dengan Al-Quranul Karim. Hidup mereka dekat dengan Al-Quranul Karim. Hidup mereka itu dengan tilawah Al-Quran, sebagaimana dulu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berkeliling dari satu kemah ke kemah yang lain, di mana para sahabat sedang beristirahat dari peperangannya, malam hari beristirahat. Apa yang terdengar di tenda-tenda tersebut? Mereka tertidur. Apakah mereka itu bakar jagung? Sebagaimana kita camping, kalau camping itu tidak lepas dari bakar-bakar misalkan gitu. Tidak. Ternyata mereka apa sedang pada berdiri, mereka semuanya apa sedang sambil sholat, sambil membaca Al-Quran. Karena itulah sumber kekuatan yang ada pada hatinya. Yang menghidupkan jiwa mereka itu adalah dengan Al-Quranul Karim. Maka kata Khabbab ibn al-Arat benar. Beliau mengatakan, dekatlah kepada Allah Jalla wa'ala. Jangan jauh dari Allah. Tapi sesuatu yang paling bisa mendekatkan diri kita kepada Allah dan Allah lebih cinta adalah dengan membaca Al-Quranul Karim. Kata sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Apa kata Utsman bin Affan? Beliau mengatakan, "Lau tahurat qulubukum masyabi'at min kalami rabbikum." Kalau benar hati kita ini bersih, maka hati kita itu tidak akan pernah kenyang ya dari ayat Al-Quran. Kalau kita bosan baca Al-Quran, ada sesuatu dalam hati kita yang itu sakit. Ya. Jadi, lau tahurat qulubukum, ya, kalau hati kalian itu suci, hati kalian itu bersih, masyabi'ta min kalami rabbikum. Atau boleh masyabi'at min kalami rabbikum. Ya. Tapi kalau masyabi'ta berarti kepada Anda, ya, di sini. Jadi kalau hati-hati kita itu bersih, maka apa? Hati kita ini tidak akan pernah berhenti untuk membaca Al-Quran, kata sahabat Utsman bin Affan. Dan kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu adahu, man kana yuhibbu an ya'lam anna Allah yuhibbullah, ya, falya'rid nafsahu 'alal Quran. Kalau dia tahu, ya, bahwa dia ingin bisa mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bukalah Al-Quran, bacalah Al-Quran. Al-Quran akan mendatangkan cinta Allah untuk kita semuanya. Jadi dua amalan yang insya Allah Ta'ala di kesempatan malam hari ini dari 6 amalan penghidup hati kita sebagai seorang muslim. Pertama, zikir kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua adalah tilawah Al-Quran. Jangan lupakan Allah dan jangan lupakan Al-Quran. Ini adalah senjata yang ampuh bagi hidupnya hati kita sebagai seorang muslim. Semoga 2 poin ini bermanfaat untuk saya dan juga untuk ikhwan dan akhwat sekalian. Azanallahu wa iyyakum ajma'in. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, taib. Ustaz dikatakan tadi, ya, bahwa membaca subhanallah, ya, wa bihamdi 100 kali, maka kita akan apa tadi? Kita akan dihapuskan dosa kita, meskipun dosa kita itu sebanyak apa? Buih di tengah, ya, di tengah lautan. Ini di sini dijelaskan, ya, dalam hadis riwayat Al-Imam Bukhari,
dalam kitab Ad-Da'awat, dalam kitab Sahih Imam Bukhari. Kalau kita lihat di sini, ya, Fadilatul Syekh Dr. Ahmad Farid hafizahullah membawakan hadis ini, kemudian meminta kepada kita untuk merujuk. Silakan bisa rujuk kepada kitab Sahih Al-Bukhari di kitab Ad-Da'awat, dan juga dalam Sahih Al-Imam Muslim dalam kitab Az-Zikr. Juga boleh dilihat dalam kitab Al-Muwatta lil Imam Malik, ya, tentang masalah Al-Quran, dan juga lihat di dalam Sunan At-Tirmidzi dalam kitab Ad-Da'awatnya. Jadi kita tidak perlu ragu mengamalkan, ya, hadis ini dengan zikir, yaitu subhanallah wa bihamdi. Baik, bismillah Ustaz. Tentang membaca Al-Quran Ustaz. Ya, tentang membaca Al-Quran dengan punya mushaf barangkali maksudnya. Di era kemajuan internet sekarang ada salah satu metode untuk membangkitkan semangat membaca Al-Quran dengan membuat grup WhatsApp yang disetor, ya, dari anggota ke admin, dimonitor setorannya, dan jika tidak setor, bacaan akan Quran tersebut dikeluarkan dari grup. Pertanyaan, apakah boleh ikut grup WhatsApp tersebut Ustaz? Ana khawatir menjadi riya, ya, saat kita membaca Al-Quranul Karim. Kalau antum khawatir, hadisnya jelas, da' ma yaribuk ila ma la yaribuk, ya kan? Tinggalkan sesuatu yang meragukan kita, ya, kepada sesuatu yang tidak meragukan kita. Kalau antum belum mampu membentengi hati kita pada masalah riya, pada masalah sum'ah misalkan, karena ini sum'ah, ya. Kalau riya kan dilihat lalu ingin dipuji. Kalau baca Al-Quran didengar pengen dipuji, itu sum'ah namanya, bukan riya, ya. Kalau hati kita belum siap untuk menahan diri kita agar kita tidak sum'ah, apalagi sampai ujub, bangga diri, yang itu kita tahu bahwa itu semua adalah penyakit-penyakit hati, maka apa? Keluar dari grup. Keluar dari grup, ya. Antum baca sendiri, ya. Tulis dalam satu ini gitu, tulis di rumah kita, sudahkah hari ini Anda membaca Al-Quran? Ya kan? Seperti itu. Entah antum di depan kamar ada tulisan begitu, di ruang tamu seperti itu, di meja makan seperti itu, diperbanyak aja. Ya. Sudahkah Anda hari ini membaca Al-Quran? Sudahkah Anda hari ini tilawah Al-Quran? Gitu. Lalu antum punya kertas selembar. Hari ini tilawah Al-Quran saya surat Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 50. Berarti besok ayat 51 sampai ini. Tulis target saya 1 bulan khatam Al-Quran. Gitu. Kalau tidak ditargetkan, memang kita tidak ingat. Gitu. Tapi kalau ditargetkan, meskipun 1 bulan targetnya khatam Al-Quran, mundur ke bulan kedua atau 2 bulan baru khatam Al-Quran, masih alhamdulillah, ya kan? Tapi kalau tidak ditargetkan, ya saya yakin 1 tahun tidak juga khatam. Karena manusia itu kan kita tadi seperti itu, dia pengennya mundur gitu, ya. Jadi ini, maka harus mengingatkan diri kita, tulis tuh, ya. Bahkan bisa dengan cara yang kedua, rumah antum yang nyaman, ingin nyaman, atau antum setelkan, ya, ada salon-salon kecil, ya, di kamar tidur kita, kemudian di ruang tamu, misalkan tanggal 1 juz 1, tanggal 2 juz 2, tanggal 3 juz 3, gitu, ya. Nah, itu agar kita mengingatkan. Sudah juz 25, berarti sebentar lagi gajian, kan gitu. Antum ingatnya kita gajian saja, tapi baca Al-Quran berapa juznya nggak pernah ingat, kan jadi masalah tuh. Ya kan, ingatnya tanggal berapa nih gitu, ya kan. Yang dilihat apa? Rekeningnya udah masuk belum? Itu, tapi Al-Quran tidak dilihat. Saya sudah khatam belum bulan ini, kan begitu. Mestinya itu tertulis. Ya nggak apa-apa. Antum jadi santri untuk diri antum di rumah antum sendiri, kan gitu. Kalau di pondok memang ada mursyidnya, ada musyrifnya, ya kan. Pada maghrib harus baca Al-Quran misalkan. Nanti pada subuh baca Al-Quran. Nanti pada zuhur 30 menit ada tilawah Al-Quran. Nanti pada asar 1 jam ada tilawah Al-Quran. Sehingga apa? Termonitor, tulisnya ada buku perkembangan tilawahnya. Sehingga apa? 1 bulan khatam, 1 bulan sudah tambah berapa juz, berapa ayat yang dia hafal, ada seperti itu. Nah, kita
terkadang ya meskipun memang WhatsApp itu sesuatu yang boleh-boleh saja kalau memang, tapi bentengi hati kita. Jangan sampai antum baca Al-Quran tapi kemudian tidak berpahala sama sekali. Ya kan? Karena terkadang kalau ditanya, ya Allah saya belum setoran hari ini, pasti admin marah kan gitu ya. Itu jadi kayak beban baca Al-Quran. Apalagi kalau sudah admin mengeluarkan kita gitu, nanti jadi benci lagi sama adminnya. Ketemu di jalan, kenapa kamu? Ya, padahal tadinya niatnya baik tapi kan begitu, ya kan? Jadi ini jangan seperti itu. Ya. Nah, ini saya kira itu. Oh, masih ada. Sampai jam berapa kita? Oh, tanya. Baik, 2 pertanyaan aja. Saya bisa jika salah satu tetangga saya melakukan sebentar, paling bawah berarti ya. Oh ya, enggak adil kalau paling atas ini. Izin bertanya, alhamdulillah atas nikmat Allah saya bisa mengamalkan zikir pagi dan petang. Namun zikir tersebut sungguh panjang dan jika saya amalkan secara lengkap bisa menghabiskan waktu 20 menit. Sementara saya masih dalam waktu kerja. Maka bagaimana caranya saya bisa mengamalkan zikir pagi petang namun tidak mengganggu jam kerja saya? Apakah boleh zikir tersebut saya amalkan sambil saya bekerja? Boleh. Boleh. Ya kan? Boleh. Asal tidak perlu pakai subhanallah, 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 subhanallah. Gitu kan? Kan gitu ada tuh. Nanti di tangannya antum sambil kerja tapi ada apa tuh? Tasbihnya gitu ya baca. Nanti ketahuan sama bos kita. Ya kan? Tapi kita boleh. Ibu kita istri kita sambil masak misalkan gitu ya. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillahi la syarika la ilaha illa huwa wa ilaihin nusur. Amsayna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wal kasih garam banyak gitu kan. Ya, tapi maksudnya boleh karena berzikir itu pada setiap keadaan, pada setiap waktu, kecuali kita berada di kamar mandi, ya kan? Itu tidak boleh. Sambil bekerja boleh antum, sambil ngetik, sambil menyelesaikan kerjaan, sambil berzikir, tidak mengapa, ya kan? Tidak mesti khusus harus itu gitu ya. Itu boleh. Bolehkah kita membuat salawat kepada Nabi dengan cara sendiri? Jangan deh. Salawat itu udah contoh, ada antum mengamalkan salawat Ibrahimiyah itu lebih utama. Ya, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, itu lebih utama. Ya, kenapa? Karena salawat itu juga perkara yang tauqifi. Perkara yang sudah ada nasnya. Ya. Sudah ada nasnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, nanti kalau beda-beda ini terlalu banyak nanti. Ya kan, ada salawat ini, salawat ini, salawat ini, salawat ini dan yang lainnya. Antum baca salawat yang sudah jelas antum amalkan. Ya, yang sudah ada dalam bacaan salat kita, itu diamalkan. Maka insya Allah itu jauh lebih baik, jauh lebih utama. Kalau antum pun masih kurang setelah bersalawat itu, sebenarnya bab salawat itu nanti, yaitu poin yang ke-6. Ya, tapi tidak mengapa antum bersalawat sebagaimana salawat yang diajarkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana hukum apabila suami bergantung dengan nafkah dari anak dan istri saja? Suami tidak bekerja sementara anak dan istrinya bekerja membuat kue dan menjualnya. Ya, kalau suami belum dapat rezeki pekerjaan, maka tidak mengapa hukumnya seorang istri membantu. Tapi kalau mengandalkan jangan, karena kewajiban mencari nafkah itu adalah suami. Istri ya dia tetap berada di rumah mendapatkan nafkah dari suaminya. Tapi istri bersedekah menafkahi suami boleh, tapi sesekali. Ya, sesekali. Sebagaimana dalam riwayat Khuwailah ya, yang dalam turun surat Az-Zihar, surat Al-Mujadilah itu, suaminya menzihar istrinya kan gitu. Lalu kemudian kata Rasul, ya sudah kamu bebaskan budak. Ya, kata istrinya, ya Rasul, kami tidak mendapati sesuatu biaya untuk membebaskan budak. Ya sudah kalau gitu puasa 2 bulan berturut-turut. Ya Rasul, dia ini udah tua banget, nggak kuat ya puasa. Ya Rasul, kalau gitu kata Rasul apa? Berikan 60 makan kepada orang miskin. Ya Rasul, dia nggak punya apa-apa. Kata Rasul, coba itu ambil 1 kantong kurma, kata Rasul, bagikan nanti kepada orang miskin.
Kalau masih kurang, kata istrinya, Pak, ya udah kalau gitu saya akan keluarkan 1 kantong kurma lagi punya saya, kata istrinya, agar apa? Membayar kafarat suaminya dari zihar ini. Berarti di situ boleh ya bersedekah untuk suami gitu ya, itu boleh. Ya, terakhir. Jika salah satu tetangga saya melakukan praktek pesugihan atau perdukunan sampai didatangi tamu dari daerah-daerah yang jauh, maka apa yang sebaiknya saya lakukan? Kalau memang kita bisa mendakwai dia bahwa hal itu adalah tidak boleh dilakukan oleh kita, itu menginginkan kesyirikan dan yang lainnya. Kalau antum mampu, maka antum lakukan. Kalau tidak, antum sampaikan kepada ulil amri setempat. Di antara ulil amri misalkan ada 2, antum bisa datang ke RT atau ke ustadz setempat yang memang dia di situ. Ulil amri bisa ustadz, bisa juga RT setempat. Nasihati agar ini tidak melakukan praktek perdukunan seperti itu, gitu ya. Kalau tidak mampu, antum berdoa kepada Allah semoga ya prakteknya tidak laku sampai dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Demikian insyaallah taala, semoga kajian ini bermanfaat ya. Terima kasih atas apa yang kita sama-sama hadir di taklim ini. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya dan juga syaitan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.